Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Kurniasari, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Dan kali ini saya akan memaparkan terkait hasil dari praktek pengalaman lapangan saya. PPL kali ini, saya mengambil tempat di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan bertempat di salah satu UMKM di desa ini, yaitu UMKM Desafut. Seperti yang telah kita ketahui, pandemi masih belum mereda hingga detik ini. Maka dari itu, kegiatan PPL kali ini dilakukan di desanya masing-masing dan dilakukan secara individu. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan, saya mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengambil judul yaitu Strategi Peningkatan Minat Pelanggan UMKM Desafut dalam Mempertahankan Usaha di Tengah Pandemi COVID-19. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria tertentu. UMKM Desafut ini merupakan lembaga usaha yang memproduksi berbagai olahan ikan seperti keripik kulit patin, rambak patin, rengginang ikan, stik ikan, dan berbagai olahan lain. UMKM ini berlokasi di Dusun Kedung Singkal, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini pertama kali dirintis pada tahun 2016 oleh Ibu Indah Kinasih yang sekarang juga sebagai pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki karyawan yaitu Bapak Ranu yang juga sebagai suami pemilik usaha. Awal merintis usaha ini, pemilik usaha memproduksi berbagai olahan botok ikan tulang lunak. Dikarenakan makanan ini tidak bertahan lama, sekitar tahun 2018, pemilik usaha beralih memproduksi berbagai macam frozen food seperti nugget, bola-bola dori, tofu, tahu ikan patin, bakso ikan, dan lain sebagainya. Pemilik usaha sering mengikuti pameran event-event dari kabupaten. Hal ini bisa menambah wawasan masyarakat mengenai produk olahan ikan. Pengadaan bahan baku pemilik usaha mengambil dari pabrik pengolahan atau filet ikan di Kabupaten Tulungagung dan beberapa pabrik di Brigi. Semua ikan yang digunakan untuk bahan baku sudah difilet bersih, dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Kulit ikan digunakan sebagai bahan utama keripik patin dan rambak patin, sedangkan dagingnya digunakan sebagai bahan campuran stik, kerupuk, rengginang, dan lain sebagainya. Seperti pada judul tadi, fokus permasalahannya yaitu mengenai usaha di tengah pandemi. Semenjak COVID-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi yang terpengaruh. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kehadiran pandemi ini memunculkan perasaan-perasaan serta kebiasaan-kebiasaan baru pada masyarakat. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan konsumen, mulai dari kebiasaan kecil pada kehidupan sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup. Pergeseran pola konsumsi masyarakat, menurunnya minat konsumen, dan terhambatnya distribusi karena logistik yang tersendat akibat terbatasnya pergerakan orang dan barang menjadi penyebab menurunnya penjualan UMKM. Dalam berbisnis, masalah penjualan menjadi fokus utama para pelaku usaha. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, semuanya dilakukan untuk mempertahankan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula usaha yang dijadikan tempat PPL saat ini, yaitu UMKM Desafut. UMKM ini mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Pada saat sebelum pandemi, pendistribusian produk sampai ke luar kota dan luar negeri, bahkan sampai datang membeli dari orang luar negeri untuk dijadikan oleh-oleh. Penjualan ke toko-toko juga mengalami penurunan. Banyak produk yang dikembalikan karena belum laku terjual.
Produksi yang semula dilakukan setiap hari sekarang berkurang, memproduksi hanya untuk persediaan dan jika ada pemesanan. Menurunnya minat masyarakat pada suatu produk juga menjadi penyebab. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang bisa digunakan oleh pemilik usaha dalam meningkatkan minat masyarakat pada suatu produk guna untuk mempertahankan usaha di tengah pandemi. Strategi bisnis yang tepat untuk memasarkan produk di masa pandemi COVID-19 ini adalah melalui media elektronik di mana para produsen dan konsumen tidak bertemu secara langsung pada satu tempat tetapi memiliki jangkauan pemasaran yang sangat luas. Selain itu, hubungan dengan pelanggan juga sangat penting dengan mempertahankan loyalitas konsumen agar konsumen lama tetap menggunakan produk tersebut. Yang pertama yaitu media sosial. Pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh para pelaku usaha ini harus dilakukan secara optimal agar produk yang dihasilkan juga dapat diterima masyarakat dengan memberikan keterangan yang jelas dan dapat dipercaya konsumen. Dunia bisnis di era globalisasi ini, pemasaran produk baik barang maupun jasa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Media sosial merupakan produk dari teknologi informasi yang memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha. Dengan media sosial, pelaku usaha dapat memaparkan spesifikasi produk, kualitas, dan harga sehingga konsumen dapat leluasa memilih barang yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu relationship management. Tidak semua orang melek terhadap teknologi. Maka dari itu, banyak juga dari pelaku usaha yang mengedepankan hubungan dengan pelanggan yang sudah terjalin. Relationship management meliputi penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan hubungan yang kuat dengan konsumen. Untuk itu, perlu dijalin suatu relasi atau hubungan yang baik dengan konsumen dengan memfokuskan pada transaksi individu yang menuju pada pembangunan hubungan yang syarat dengan nilai-nilai positif, sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen pengguna produk perusahaan. Persepsi yang ada di benak konsumen merupakan hasil pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen terhadap interaksi dan komunikasi yang mereka dapatkan dari layanan yang diberikan oleh pemasar. Dalam keadaan krisis seperti ini, membutuhkan tindakan-tindakan yang tangkas dan cepat dari para pelaku bisnis. Diperlukan ketenangan dan perilaku yang kritis untuk menanggulangi krisis tersebut. Salah satu upaya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan para pelanggan agar tetap loyal dengan produk kita, lebih-lebih dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Menjalin hubungan dengan pelanggan berarti mendapatkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara berkesinambungan. Dasar pemikiran dalam praktek pemasaran adalah bahwa jalinan hubungan dengan pelanggan itu dianggap menghemat biaya dibandingkan dengan mencari pelanggan baru atau mendapatkan pelanggan lama yang sudah lama putus hubungan. Berikut tadi merupakan hasil dari pemaparan praktek pengalaman lapangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.